Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Rans Nusantara FC. Jadi di pertandingan sebelumnya Persebaya Surabaya memang harus kalah dari PSIS Semarang dengan skor 2-0. Nah, di pertandingan ini memang secara statistik, secara penguasaan bola Persebaya Surabaya lebih unggul sebanyak 52%. Tapi kesempatan menciptakan golnya mereka hanya satu kali. Ada sih beberapa long shoot dari jauh, tapi ya kurang begitu peluang emas ya. Lebih ke spekulatif sih kalau menurut gua. Dan secara total operan mereka memang banyak ya. Saya itu di angka 407 kali total operan, dengan operan yang berhasil di angka 345. Ya, kurang begitu baik sih angkanya kalau menurut gua. Secara serangan ternyata mereka kalah. Ternyata PSIS Semarang lebih unggul, itu sebanyak 77 kali, sedangkan Persebaya Surabaya di angka 76, nggak beda jauh ya, beda tipis. Sedangkan serangan berbahayanya Persebaya Surabaya hanya di angka 44 dan PSIS Semarang di angka 52. Oke, di pertandingan ini memang di babak pertama sepertinya baik PSIS Semarang maupun Persebaya Surabaya cukup sulit dalam memasuki jantung pertahanan masing-masing lawannya. Jadi gue lihat memang di babak pertama tuh kayaknya nggak ada peluang besar, nggak ada peluang emas. Mereka hanya bermain berkutit di tengah-tengah lapangan, kurang dimain di sepertiga lapangan pertahanan maupun sepertiga penyerangan. Lebih banyak bola bergulir di tengah. Tapi di babak kedua terjadi perubahan strategi mungkin dari masing-masing tim, dan juga baik PSIS maupun Persebaya Surabaya, dan akhirnya PSIS Semarang berhasil mendapatkan peluang. Ya memang yang dilakukan oleh PSIS Semarang mencoba menusuk dari kanan, dari kiri maupun dari tengah melalui pemain mereka yang cukup mempunyai skill individu yang bagus, yaitu Tessy Marukawa, dan akhirnya mereka mendapatkan peluang dan Tessy Marukawa dinyatakan dilanggar di kotak penalti, walaupun memang masih bisa diperdebatkan sih kalau menurut gua terkait dengan penaltinya. Dan akhirnya PSIS Semarang mendapatkan penalti dan 1-0 unggul PSIS Semarang. Nah, Persebaya Surabaya nggak mau ketinggalan. Dia masih mencoba untuk mengambil poin dengan mencoba menyamakan kedudukan. Tapi di sini ada kelengahan kalau gue ngeliat dari lini pertahanannya Persebaya Surabaya. Ketika mereka asik menyerang, mereka lupakan transisi negatifnya mereka untuk bertahan, dan mereka akhirnya terkena counter attack. Dan memang di situ kelihatan ada celah banyak sekali ya di lini pertahanan dari Persebaya Surabaya yang akhirnya tidak mampu mengejar permainan ataupun serangan balik yang diterapkan oleh PSIS Semarang. Udah kelihatan sekali bahwa bentuk segitiga itu udah kelihatan udah terbentuk untuk PSIS Semarang, dan akhirnya Carlos Fortes tinggal untuk menyeploskan gol ke gawang. Dan memang umpannya sih yang luar biasa sih kalau menurut gue, yang akhirnya bisa lolos nyampe ke kakinya Carlos Fortes, luar biasa. Nah, di permainan ini gue melihat memang Persebaya Surabaya sebenarnya agak kurang sigap dalam menghadapi yang namanya serangan balik dari PSIS Semarang ya, karena mereka memang mencoba untuk terus mengejar ketinggalan ya, karena mungkin 1-0 peluangnya ini, tapi akhirnya 2-0 ya mau diapa, akhirnya mereka mengalami kekalahan. Dan itu adalah kekalahan yang wajar sih kalau menurut gua, karena memang secara permainan mereka bermain di kandang lawan, secara strategi pun juga mereka lebih banyak bertahan, tidak terbuka untuk keluar menyerang kalau menurut gua. Nah, sedangkan Rans Nusantara di pertandingan sebelumnya mereka juga harus kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-0. Secara statistik penguasaan bola, Rans Nusantara hanya di angka 39%. Kesempatan menciptakan golnya juga mereka kalah sebanyak 3 kali, Persita Tangerang sebanyak 4 kali. Secara total operan mereka juga kalah ya. Mereka hanya melakukan 274 kali operan dan 181 kali operan yang berhasil. Agak cukup kurang baik sih angkanya juga menurut gua. Secara serangan mereka lebih unggul ternyata dibandingkan dengan Persita Tangerang, itu sebanyak 118 kali dan serangan berbahaya sebanyak 67 kali. Nah, memang di pertandingan ini gua melihat sepertinya Rans Nusantara dalam hal penyerangan mereka masih belum bisa masuk ke dalam jantung pertahanan. Walaupun mereka membangun serangan, mencoba melakukan serangan balik, tapi permainan dari Persita, pemain bertahannya Persita lebih mampu menjaga lini pertahanan mereka secara solid dan secara kompak, dan itu ternyata menjadikan Rans Nusantara sedikit frustasi sih kalau gue melihatnya kemarin. Dan
Padahal mereka di 2 pertandingan sebelumnya mereka berhasil menang 2 kali. Makanya gue agak tertarik kemarin untuk memperhatikan pertandingan dari Rans Nusantara melawan Persita Tangerang, karena kok bisa dua kali kemenangan Rans Nusantara menang, dan tapi ternyata di pertandingan ini tidak membuktikan, tidak menunjukkan bahwa Rans Nusantara tuh layak untuk perhitungan kalau menurut gua. Dan itu masih menjadi PR-nya mereka. Mereka harus bisa konsisten, mereka harus bisa berpenampilan secara tren positif yang mau nggak mau memang tren dari Liga 1 itu makin lama akan makin naik, karena memang kekompakan tim, baik stamina ataupun tingkat fitnessnya pemain itu lama-lama akan makin bagus. Jadi kalau tim yang tidak mampu menjaga ataupun membuat grafik menaik, itu akan susah untuk bersaing di Liga 1 BRI. Tapi nanti kita lihat seperti apa perubahan yang terjadi dan permainan seperti apa yang akan diterapkan, kita akan tunggu di pertandingan selanjutnya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Rans Nusantara. Persebaya Surabaya akan bermain di kandangnya, dan ini sangat berbeda sekali gitu ketika mereka bermain away. Persebaya Surabaya biasanya kalau bermain di kandang mereka akan keluar menyerang. Mereka nggak akan ragu-ragu untuk melakukan serangan, melakukan tekanan kepada lawannya mereka yang datang, baik itu siapapun, baik itu tim kuat ataupun tim lemah, dia tidak akan peduli Persebaya Surabaya. Nah, Persebaya Surabaya entah kenapa memang gue melihat adalah salah satu klub yang paling enak ditonton sebenarnya permainannya ketika dia keluar menyerang. Tapi kalau kemarin tadi gue nonton PSIS Semarang sama Persebaya Surabaya, ya agak kurang enak ditonton ya, karena memang Persebaya Surabaya agak menahan. Baru enak ditonton itu ketika mereka keluar menyerang. Di babak kedua mereka memasukkan Bruno, akhirnya mulai terjadi perubahan, walaupun akhirnya mereka harus menerima kekalahan dari PSIS Semarang. Nah, gue yakin Persebaya Surabaya akan keluar menyerang di pertandingan kali ini. Tinggal Rans Nusantara. Kalau gue kemarin melihat Rans Nusantara, mereka kebobolan pun juga karena ada komunikasi yang kurang baik di lini pertahanan mereka yang harusnya sudah bisa diperangkap offside, tapi tidak. Akhirnya Vidal mampu mencetak gol umpan dari Irsyad Maulana yang sangat luar biasa sekali sih kalau menurut gue. Nah, ini yang menjadi faktor ya yang harus diperhatikan oleh Rans Nusantara. Mereka harus memperbaiki lini pertahanannya mereka, karena sebenarnya kalau lagi dari lini serangan sih mereka udah oke ya. Cuman memang kemarin mereka agak buntu ketika tidak bisa masuk ke jantung pertahanannya. Mereka harus bisa menguasai long shoot sih, supaya bisa mencoba memecah kebuntuan ataupun bisa menciptakan gol dari set piece. Dan itu sangat penting sebenarnya, karena di minggu ketiga ini pun gue ngeliat banyak sekali gol-gol yang tercipta dari set piece. Tapi nanti kita lihat seperti apa permainannya ya, antara Persebaya Surabaya melawan Rans Nusantara FC. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.